Mate kok. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk kita semua. Hari ini kita akan melanjutkan materi kita, yaitu tentang watermark, kemudian pack color, dan juga pack border. Nah, jadi kita mulai saja. Untuk yang pertama, untuk mencari watermark, kita cukup dengan cara mengklik menu desain. Kemudian di sebelah kanan sudut kanan ini, nah ini ada yang pertama watermark, kemudian pack color, dan juga pack border. Kita mulai dari yang pertama, yaitu watermark. Watermark itu sendiri berfungsi untuk menampilkan atau memasukkan gambar transparan untuk dijadikan background ke dalam kita punya lembar kerja. Jadi untuk memasukkan gambarnya, kita cukup mengklik watermark, kemudian kita pilih custom watermark. Nah, di sini ada pilihan. Ada yang pertama itu no watermark, yaitu nanti kita tidak mengaktifkan watermarknya. Kemudian picture watermark. Picture watermark ini kita akan menggunakan gambar sebagai watermark. Kemudian text watermark. Text watermark itu kita akan menggunakan teks atau huruf sebagai watermark pada lembar kerja kita. Nah, untuk praktikumnya kita akan mulai yang pertama, yaitu picture watermark. Kita coba satu-satu. Di sini saya akan mengaktifkan picture watermarknya. Kemudian kita pilih select picture. Oke, kalau sudah muncul seperti ini, kita pilih from a file. From a file ini berarti kita akan mencari gambar yang sudah tersimpan sebelumnya di dalam komputer kita. Nah, ini kita pilih from a file. Kemudian kita akan diminta untuk memilih gambar yang ingin kita masukkan sebagai watermark. Misalnya saya sini memilih logo ini. Kemudian saya pilih insert. Oke, kalau sudah kita langsung oke. Nah, maka secara otomatis akan muncul watermark berupa gambar yang sudah kita pilih tadi. Ini dia. Nah, ini kalau picture watermark. Kemudian kalau kita ingin merubah menjadi bentuk teks, berarti caranya sama. Kita pilih klik watermark, kemudian kita pilih custom. Tinggal kita aktifkan text watermarknya. Nah, di sini kita akan memilih beberapa settingan. Untuk bagian teks ini kita ganti dengan tulisan yang kita inginkan. Misalnya nama kita masing-masing. Kemudian untuk jenis hurufnya kita juga bisa ganti sesuai dengan selera kita. Tapi di sini saya tetap memilih Calibri. Kemudian ukurannya juga kita bisa pilih, tapi di sini saya memilih auto supaya dia akan disesuaikan dengan lembar kerja kita secara otomatis. Colornya juga kita juga bisa ganti, tapi di sini saya tetap pakai yang abu-abu. Kemudian kita pilih OK. Nah, maka bentuknya seperti ini. Nah, misalnya saya ingin merubah warnanya menjadi merah misalnya. Oke, kita kembali ke watermark. Kemudian custom lagi. Nah, di bagian color kita pilih misalnya warna merah. Nah, ini. Kemudian kita pilih OK. Nah, jadi seperti ini. Oke, itu tadi tentang watermark. Nah, sekarang kita akan lanjut ke materi yang kedua, yaitu pack color. Nah, di sini pack color, dia fungsinya cukup simpel. Dia hanya untuk memberi warna pada lembar kerja kita. Nah, saya berikan contoh, misalnya tinggal kita klik pack color, kemudian kita akan diminta untuk memilih warna apa saja yang kita inginkan. Nah, misalnya di sini saya mau memasukkan warna biru misalnya. Nah, ini. Atau ada yang suka warna kuning. Nah, jadi cukup simpel. Dia fungsinya hanya untuk itu. Hanya untuk memberi warna pada lembar kerja kita. Nah, kemudian kita lanjut ke materi yang ketiga, yaitu pack border. Di sini. Nah, pack border ini berfungsi untuk menambah bingkai pada sisi-sisi
pada sisi-sisi dari lembar kerja Office Word kita. Misalnya kita pilih page border. Nah, di sini kita akan diminta untuk memilih ada yang namanya box, shadow, 3D, dan custom. Tapi biasanya di sini saya memilih yang 3D. Kemudian stylenya kita tetap saja pilih yang ini. Colornya kita pakai otomatis. Width-nya kita tidak perlu rubah-rubah. Nah, kita akan rubah di bagian art-nya. Nah, di sini. Di sini sudah tersedia beberapa contoh bingkai. Tinggal kita pilih sesuai dengan keinginan kita. Nah, di sini saya ingin menggunakan yang, tunggu sebentar saya cari. Oke, misalnya ini. Saya pilih yang ini, kemudian saya pilih oke. Nah, tapi di sini misalnya ini terlalu tebal. Misalnya ini bingkainya terlalu tebal, kita bisa atur, kita klik page border. Nah, fungsi width ini kita akan mengatur ketebalannya. Jadi kalau kita ingin mengurangi, berarti kita kurangi 18 ini misalnya menjadi 14 pt, kemudian oke. Nah, maka bordernya akan semakin kecil. Ini. Tapi kalau kita perbesar di bagian sini, misalnya 25, kemudian kita oke, maka bingkainya akan semakin besar. Jadi ini cara untuk menambahkan bingkai menggunakan tools page border. Oke, jadi untuk materi watermark, page border dan juga page color mungkin sampai di sini. Jika ada pertanyaan silakan kalian klik di kolom komentar. Insya Allah nanti akan saya jawab. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.